Suamiku tak tahu kalau ayah mertuaku sering menggodaku ketika suamiku pergi bekerja. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Rumah kecil itu berdiri di sudut kampung yang tenang. Namun di balik tenangnya suasana, hatiku terusik oleh bayang-bayang yang tak kuinginkan. Suamiku, Rendra, bekerja keras di kota setiap hari. Ia meninggalkan rumah sebelum matahari terbit dan baru pulang saat malam mulai larut. Aku mencintainya dengan tulus, dan setiap pagi saat menyiapkan bekalnya, aku berdoa agar ia selalu selamat dan diberi kekuatan menjalani harinya. Namun, doa-doa itu tak pernah bisa menghapus keresahan yang aku pendam. Ada sesuatu yang membuatku takut setiap kali langkah kaki suamiku hilang di balik gerbang. Ayah mertuaku, Pak Karim, pria berusia 60-an dengan wajah keriput dan senyum ramah yang tampak di depan orang-orang, berubah menjadi sosok yang berbeda saat hanya ada aku dan dia di rumah ini. Semua bermula saat Rendra pulang larut malam beberapa bulan lalu. Pak Karim yang biasanya tinggal di rumah kecil di belakang, tiba-tiba mulai lebih sering masuk ke rumah utama. Ia berdalih ingin menemani aku agar tidak merasa kesepian. Aku mencoba menganggapnya wajar, namun perlahan aku mulai merasa ada yang ganjil. Awalnya, hanya pandangan yang membuatku tak nyaman. Matanya sering menatapku terlalu lama, terlalu intens. Aku berpikir mungkin itu hanya perasaanku, tapi kemudian ia mulai mencari-cari alasan untuk mendekatiku. Ketika aku mencuci piring di dapur, ia datang untuk mengambil segelas air, berdiri terlalu dekat, membuat jantungku berdebar bukan karena cinta, melainkan ketakutan. Ayah hanya ingin memastikan kamu tidak kesepian, Dina, katanya suatu kali dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah, berusaha mengabaikan kegelisahan yang merayap. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa ada maksud lain di balik perhatian itu. Sentuhan tangannya di bahuku terasa lebih dari sekadar kekeluargaan. Ucapannya mulai mengarah pada hal-hal yang membuatku malu dan marah sekaligus. Rendra sangat beruntung punya istri secantik kamu, katanya suatu sore, saat aku sedang melipat pakaian di ruang tamu. Seandainya aku lebih muda, mungkin aku yang akan menikahimu. Aku tertegun, tak mampu menjawab. Ingin rasanya aku berteriak, tapi mulutku seolah terkunci. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi setiap kali aku mencoba memberitahu Rendra, bayangan wajah lelahnya saat pulang kerja selalu membuatku mengurungkan niat. Tidak mungkin, pikirku. Ia tak akan percaya. Lagi pula, ini hanya akan memperkeruh suasana. Namun, aku juga tak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Pak Karim semakin berani. Suatu malam, saat Rendra lembur di kantor, aku sedang menonton televisi di ruang tamu. Tiba-tiba, Pak Karim muncul dari pintu belakang, membawa segelas kopi. Minumlah, Dina. Ayah tahu kamu pasti lelah, katanya sambil duduk di sebelahku, terlalu dekat. Aku menolaknya dengan sopan, tapi ia tak bergeming. Wajahnya semakin mendekat, dan aku merasa napasku sesak. Sudah terlalu lama kamu sendirian di rumah ini. Apa Rendra tak pernah berpikir untuk memberi kamu waktu lebih banyak bersamanya? Katanya, suaranya rendah dan dingin. Aku berdiri dengan cepat, memutus jarak yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Pak, saya mau tidur. Terima kasih untuk kopinya, kataku terburu-buru, lalu berjalan cepat menuju kamar. Namun, sebelum aku sempat mengunci pintu, ia menyusulku. Tangannya menahan pintu kamar yang hampir tertutup. Dina, ayah cuma ingin kamu bahagia, katanya dengan senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Aku mendorong pintu sekuat tenaga dan berhasil menutup serta menguncinya. Di balik pintu, aku terisak dalam diam, takut suaraku terdengar. Keesokan harinya, aku mulai mencari cara untuk melindungi diri tanpa menarik perhatian. Aku mengunci semua pintu dan jendela saat Rendra pergi, tapi itu hanya membuat Pak Karim mengetuk pintu dengan suara keras, memaksa aku untuk membukanya. Dina, kenapa kamu seperti ini? Ayah hanya ingin bicara,
katanya dengan nada seolah-olah aku yang bersalah. Aku tahu aku tak bisa terus seperti ini. Namun, aku terjebak dalam dilema. Bagaimana aku bisa melindungi diriku tanpa menghancurkan hubungan antara Rendra dan ayahnya? Setiap langkah yang kupilih terasa seperti jalan buntu. Dan disinilah aku, berdiri di depan cermin di kamar mandi, melihat bayangan diriku sendiri yang tampak semakin pudar. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Malam itu, suara angin di luar jendela terdengar seperti bisikan yang mengancam. Aku duduk di sudut kamar, menggenggam ponsel yang baterainya hampir habis. Di layar, pesan terakhir dari Rendra tertulis, "Aku lembur lagi malam ini. Tidurlah lebih dulu, sayang." Suasana sunyi, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Aku bisa merasakan kehadiran Pak Karim di luar kamar. Langkahnya terdengar mendekat, berat dan lambat, seolah sengaja ingin membuatku waspada. Aku menahan napas saat gagang pintu bergetar. Ia mencoba membukanya, tapi kunci pintu masih terpasang. "Dina, kamu sudah tidur?" Suaranya terdengar di balik pintu, lembut tapi dingin. Aku diam, memeluk lututku erat-erat. Tubuhku gemetar, tetapi aku berusaha tak mengeluarkan suara. "Ayah cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja," lanjutnya. Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu. Kali ini bukan paksaan, melainkan ritme yang aneh, seperti sandi rahasia. Aku bergeser sedikit, mencoba mengintip dari celah kecil di bawah pintu. Sepasang kaki beralas sandal lusuh berdiri di sana. "Dina, kalau kamu tidak mau bicara sekarang, nanti kamu akan menyesal," ucapnya pelan, hampir seperti ancaman. Ia tak langsung pergi. Ada jeda panjang sebelum akhirnya langkahnya terdengar menjauh. Aku tak tahu kemana ia pergi, tapi rasa was-wasku tidak menghilang. Aku menggigit bibir, berpikir keras. Pilihanku hanya dua, tetap diam dan terus dihantui, atau mencoba mencari pertolongan tanpa membahayakan diriku. Aku memutuskan menunggu hingga fajar tiba, ketika suasana sedikit lebih aman untuk keluar rumah. Namun, tepat saat aku mulai merasa lega, suara derit lantai kayu membuatku kembali tegang. Kali ini suara itu berasal dari jendela kamar. Dengan pelan, aku berbalik. Bayangan Pak Karim terlihat samar di balik kaca, wajahnya tertutup kegelapan malam, tapi aku tahu ia sedang menatapku. Aku ingin berteriak, tapi ketakutan membuat suaraku tercekat. Tangannya meraba-raba bingkai jendela, mencoba mencari celah untuk membukanya. Aku berlari ke sudut kamar, mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata, tapi yang kutemukan hanya sebatang besi tipis di bawah lemari. Jendela mulai terbuka sedikit. Aku tahu aku tak punya banyak waktu. Dengan napas tersengal, aku memegang besi itu erat-erat. Jika ia berhasil masuk, aku harus bertindak. Namun, sebelum ia sempat mendorong jendela lebih jauh, suara lain tiba-tiba terdengar dari luar. Suara seseorang yang aku kenal. "Ayah, sedang apa di sana?" Itu suara Rendra. Aku terkejut sekaligus lega. Pak Karim segera menarik tangannya dari jendela dan melangkah mundur. Wajahnya tak terlihat dari sudut pandangku. Aku hanya mendengar jawabannya yang terdengar tenang, tanpa rasa bersalah. "Ayah sedang mengecek sesuatu. Sepertinya ada suara di sini tadi." Langkah kaki mereka menjauh. Aku terduduk di lantai, mencoba mengatur napas yang kacau. Meski Rendra sudah pulang, aku tahu ancaman itu belum berakhir. Keesokan paginya, aku mencoba berbicara dengan Rendra. Namun, setiap kali aku ingin membuka mulut, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau terlalu lelah untuk mendengarkan. Hari-hari berlalu, dan aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan. Aku mulai mengunci semua pintu dan jendela setiap saat, tapi rasa takut itu tetap tak hilang. Bahkan di siang hari, aku merasa dia mengawasiku. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman, Pak Karim mendekat tanpa suara. "Dina,
Kamu tidak bisa terus seperti ini, katanya sambil menyentuh lenganku. Aku mencoba menghindar, tapi ia mencengkeramku dengan kuat. Cepat atau lambat, kamu harus menerima kenyataan. Apa maksud ayah? Tanyaku gemetar. Ayah hanya ingin kita saling memahami, jawabnya dengan senyum tipis. Rendra tidak perlu tahu. Aku mendorongnya sekuat tenaga dan berlari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu di belakangku. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku merasa seperti orang yang kehilangan akal. Saat malam tiba, aku tak bisa lagi menahan beban ini sendiri. Aku menyalakan ponsel dan mencari nomor seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang mungkin bisa memberiku jalan keluar. Namun, sebelum aku sempat menghubungi siapapun, pintu depan diketuk keras. Ketukan di pintu semakin keras, membuatku melompat dari kursi. Aku berjalan pelan ke arah ruang tamu, memastikan langkahku tak menimbulkan suara. Tanganku gemetar saat mengintip melalui lubang kecil di pintu. Pak Karim berdiri di sana, wajahnya terlihat jelas dalam cahaya temaram lampu depan. Dina, buka pintunya. Ini penting, katanya dengan nada tegas. Aku tidak menjawab, berusaha tetap tenang meskipun dadaku seperti dihantam palu. Dina, aku tahu kamu di dalam. Jangan buat ayah marah. Suaranya semakin rendah, seperti menggenggam ancaman yang tersembunyi. Aku mundur perlahan, menghindar dari pandangannya. Namun, tiba-tiba gagang pintu bergetar kuat, seolah ia mencoba memaksa masuk. Aku menahan napas, tubuhku lemas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, suara getaran itu berhenti. Aku mendengar langkahnya menjauh, tapi aku tahu itu bukan akhir. Ketika suasana kembali sunyi, aku mendekati jendela perlahan. Bayangannya terlihat bergerak menuju gudang kecil di samping rumah. Aku tahu ada sesuatu yang ia cari, sesuatu yang mungkin akan membuatnya semakin berani. Aku segera mengunci semua pintu dan jendela dengan hati-hati. Namun, perasaan tak aman tetap mencengkeramku. Aku duduk di lantai dengan ponsel di tangan, mempertimbangkan siapa yang bisa kuminta tolong. Pilihan itu terasa sempit. Jika aku menelepon Rendra sekarang, aku tidak yakin ia akan percaya. Bahkan, ia mungkin malah mengira aku salah paham terhadap ayahnya. Sementara itu, Pak Karim terus menjadi bayangan yang menghantui setiap sudut rumah ini. Keesokan paginya, aku merasa kelelahan, baik fisik maupun mental. Namun, aku tahu aku harus kuat. Aku memutuskan untuk bertindak lebih hati-hati, memastikan semua gerak-geriku tidak memancing perhatian. Saat aku sedang menyapu halaman, Pak Karim muncul lagi, kali ini dengan senyum yang tampak lebih dingin. Dina, kamu tidak bisa menghindar selamanya, ucapnya sambil menyandarkan diri pada dinding. Aku berhenti menyapu, menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Ayah seharusnya tahu batas, kataku pelan tapi tegas. Ia mendekat, membuatku mundur beberapa langkah. Batas? Apa yang kamu maksud, Dina? Tanyanya dengan nada mengejek. Aku menelan ludah, berusaha menahan amarah dan ketakutan yang bercampur. Rendra tidak akan pernah percaya kamu. Dia terlalu sibuk mengejar mimpinya di luar sana. Sementara kamu di sini sendiri, dan aku yang selalu ada. Bisiknya, seolah menyusun jebakan yang tak bisa kuhindari. Kata-katanya membuatku merasa seperti tercekik. Aku ingin membalas, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutku. Aku tahu aku harus segera keluar dari situasi ini, tapi bagaimana? Hari-hari berikutnya, aku merasa seperti buronan di rumahku sendiri. Aku menghindari setiap kesempatan bertemu dengannya, bahkan sampai sengaja mengunci diri di kamar saat suamiku pergi. Namun, malam itu, situasi menjadi semakin mencekam. Aku mendengar suara pintu belakang terbuka pelan. Langkah kaki yang ringan tapi terasa mengancam mendekati kamarku. Aku menggenggam besi di bawah kasur, bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Pintu kamarku bergetar lagi, kali ini lebih pelan, seolah ia tidak ingin aku panik.
"Dina, tolong buka pintunya. Ayah cuma mau bicara," katanya dengan suara yang hampir seperti rayuan. Aku tetap diam, mencoba menahan napas agar tidak terdengar. "Kalau kamu terus menghindar seperti ini, ayah bisa ambil cara lain. Dina," tambahnya, suaranya berubah lebih tajam. Tangan Pak Karim mencoba membuka jendela, dan aku tahu aku tak punya banyak waktu. Aku mengambil ponsel dan mengetik pesan cepat ke Rendra, "Pulang sekarang. Ada yang darurat." Tak lama setelah mengirim pesan, aku mendengar langkah kaki berlari di luar rumah. Suara pintu terbuka dan suara Rendra yang memanggilku dengan panik. Aku segera membuka pintu kamar dan berlari ke arahnya. Namun, sebelum aku sempat berbicara, Pak Karim muncul dari balik tirai dengan wajah tenang. "Ada apa? Kenapa kamu pulang mendadak?" tanyanya kepada Rendra, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku menggenggam tangan suamiku erat, berharap ia bisa merasakan ketakutanku. Namun, sebelum aku bisa mengatakan apapun, Pak Karim melanjutkan, "Dina tadi bilang ada yang aneh di rumah ini. Mungkin dia terlalu banyak menonton berita kriminal." Rendra menatapku dengan alis mengernyit. "Dina, kamu kenapa?" Aku merasa dikhianati oleh kata-kata Pak Karim yang terdengar masuk akal. Aku ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Pandangan Rendra berpindah dari wajahku ke wajah ayahnya, tampak bingung dengan situasi yang terjadi. "Dina baik-baik saja, Rendra. Mungkin dia cuma butuh waktu untuk menyesuaikan diri," kata Pak Karim sambil menepuk bahu Rendra. "Kamu tahu, hidup di kampung seperti ini bisa membuat pikiran melayang." Aku hanya bisa menatap Pak Karim dengan tatapan penuh amarah, tapi ia membalas dengan senyum tipis, penuh kemenangan. Rendra yang kelelahan tampaknya memilih untuk mengabaikan situasi ini, dan aku tahu malam ini akan menjadi malam panjang yang lain. Malam itu, meskipun Rendra sudah pulang, aku tetap merasa was-was. Ada sesuatu di mata Pak Karim yang membuatku yakin ini belum berakhir. Ia mungkin telah berhasil menutupi perbuatannya, tapi aku tahu ia akan terus mencari celah untuk menekan dan mengancamku. Setelah makan malam, aku mencoba berbicara dengan Rendra di kamar, berharap kali ini ia mau mendengarkanku. Namun, ia tampak lelah dan tidak sabar. "Kenapa kamu terlihat tegang belakangan ini, Dina?" tanyanya sambil melepas dasinya. "Apa kamu gak betah tinggal di sini?" "Bukan itu, Ren. Ada sesuatu yang harus kamu tahu," jawabku, suaraku hampir berbisik. Ia menatapku dengan dahi berkerut. "Apa?" Aku membuka mulut, tapi sebelum sempat mengucapkan apapun, suara ketukan di pintu menginterupsi. Pak Karim muncul dengan wajah ramah, membawa secangkir teh. "Maaf mengganggu. Ayah cuma mau kasih teh buat kalian," katanya. Rendra tersenyum tipis, menerima teh itu tanpa curiga sedikit pun. Aku, di sisi lain, merasakan jantungku berdegup semakin kencang. Setelah Pak Karim pergi, aku kehilangan momentum untuk bicara. Rendra tampak terlalu lelah untuk mendengar penjelasanku. Ia merebahkan tubuhnya di kasur dan segera terlelap. Aku duduk di sudut kamar, pikiranku berputar-putar mencari cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Namun, sebelum aku sempat memikirkan rencana yang matang, suara langkah kaki terdengar lagi dari arah ruang tamu. Aku mengintip dari celah pintu kamar. Pak Karim duduk di sofa dengan sebatang rokok di tangannya. Asapnya mengepul, membuat suasana semakin mencekam. Ia tampak santai, seolah tidak ada beban, tapi aku tahu itu hanya topeng. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku menunggu sampai subuh, berharap waktu berjalan lebih cepat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke pasar. Aku membutuhkan udara segar dan kesempatan untuk menjauh dari rumah, meskipun hanya sebentar. Namun, saat aku baru saja melangkahkan kaki keluar, Pak Karim muncul dari pintu belakang. "Mau kemana pagi-pagi begini?" tanyanya dengan nada ringan tapi penuh makna. Aku berpura-pura tenang. "Ke pasar,
ayah. Ada yang harus dibeli. Perlu ditemani, tawarnya. Aku menggeleng cepat. Tidak perlu, ayah. Saya bisa sendiri. Namun, Pak Karim hanya tersenyum. Hati-hati, Dina. Dunia di luar sana lebih berbahaya daripada yang kamu pikirkan. Aku berjalan cepat meninggalkannya, tapi kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Dunia luar mungkin berbahaya, tapi aku tahu ancaman sebenarnya ada di dalam rumahku sendiri. Di pasar, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang menjual rempah-rempah. Ia memandangku sejenak, lalu berkata, "Nak, wajahmu terlihat pucat. Ada yang mengganggu pikiranmu?" Aku terdiam, mencoba mencari kata yang tepat, tapi akhirnya hanya tersenyum tipis. "Kalau kamu butuh pertolongan, jangan ragu untuk berbicara," katanya lagi, matanya penuh perhatian. Aku membeli beberapa barang dan segera pulang, tapi ucapan wanita itu terus melekat di benakku. Aku harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini, meskipun itu berarti meminta bantuan orang lain. Ketika aku kembali ke rumah, suasana terasa aneh. Tidak ada suara sama sekali, bahkan dari Pak Karim. Aku berjalan perlahan ke dalam, meletakkan belanjaanku di dapur. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Sebuah catatan kecil tergeletak di meja makan, bertuliskan, "Rahasiamu aman selama kamu tahu tempatmu. Jangan buat ayah marah." Tanganku gemetar saat membaca tulisan itu. Aku meremas kertas tersebut, napasku memburu. Pak Karim semakin berani, dan aku tahu waktuku untuk bertindak semakin sempit. Malam itu, aku kembali mengunci pintu kamar dan memastikan jendela tertutup rapat. Aku tidak akan membiarkannya mengintimidasi atau menyentuhku lagi. Tapi ketegangan ini semakin sulit ditahan. Aku merasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Rendra mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dariku. Ia bertanya beberapa kali, tapi aku selalu menghindar. Bagaimana aku bisa menjelaskan tanpa merusak hubungannya dengan ayahnya? Namun, saat aku sedang berada di dapur sore itu, Pak Karim datang dan berkata dengan nada datar, "Kamu tidak akan bisa lari, Dina. Kalau kamu mencoba melawan, Rendra akan tahu semuanya dengan cara yang tidak kamu inginkan." Aku menatapnya dengan mata membara. Ayah pikir saya akan terus diam? Ayah salah. Ia hanya tertawa kecil, lalu pergi begitu saja, meninggalkan aku dengan ketakutan dan kemarahan yang semakin memuncak. Langkahku semakin dekat pada keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Aku tidak akan tinggal diam lebih lama. Malam itu, aku duduk di kamar dengan tubuh gemetar, merencanakan langkah berikutnya. Aku sadar, jika terus seperti ini, aku akan terjebak selamanya. Aku harus menemukan bukti nyata yang bisa menunjukkan siapa sebenarnya Pak Karim tanpa menimbulkan kecurigaan Rendra. Aku mulai mengamati gerak-geriknya dengan lebih cermat. Setiap pagi saat Rendra berangkat kerja, aku berpura-pura sibuk di dapur, tetapi mataku selalu mengawasi Pak Karim dari sudut mata. Ia sering berkeliaran di sekitar rumah, membuka laci, memeriksa barang-barangku seolah mencari sesuatu. Suatu pagi, saat Rendra baru saja pergi, aku memutuskan untuk mengikuti Pak Karim secara diam-diam. Aku melihatnya masuk ke gudang di samping rumah, membawa sesuatu yang terbungkus kain. Dengan hati-hati, aku mendekat dan mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, ia sedang mengeluarkan barang-barang dari kain itu, buku catatan tua, beberapa dokumen, dan sepotong perhiasan emas yang aku kenali sebagai milik mendiang Ibu Rendra. Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Apa yang sebenarnya sedang ia lakukan? Pak Karim membuka buku catatan itu dan mulai membaca sambil tersenyum kecil. Wajahnya terlihat puas, seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. Aku menahan napas, berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Tiba-tiba, ia berbicara sendiri, suaranya pelan tapi cukup jelas untuk kudengar.
Mereka semua tidak tahu apa-apa. Rendra terlalu bodoh, dan Dina, dia hanya boneka kecilku. Tubuhku merinding mendengar kata-katanya. Aku tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar intimidasi atau godaan. Pak Karim menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Setelah beberapa saat, ia menyimpan kembali barang-barang itu ke dalam kain dan keluar dari gudang. Aku segera bersembunyi di balik pohon, menunggu hingga ia benar-benar pergi sebelum masuk ke dalam gudang. Tanganku gemetar saat aku membuka kain itu dan melihat isi di dalamnya. Selain buku catatan, dokumen-dokumen itu adalah surat-surat warisan keluarga Rendra. Ada beberapa dokumen kepemilikan tanah dan perhiasan yang seharusnya diwariskan kepada Rendra, tetapi entah mengapa, semuanya berada di tangan Pak Karim. Aku membolak-balik halaman buku catatan itu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tulisan tangan Pak Karim, mencatat setiap langkah dan rencana liciknya. Salah satu catatan berbunyi, jika Dina mencoba melawan, gunakan ini sebagai alat untuk menjatuhkannya. Pastikan Rendra tetap berpihak padaku. Aku menutup buku itu dengan cepat, merasa perutku mual. Semakin lama aku tinggal di rumah ini, semakin dalam aku terjebak. Malamnya, aku mencoba bicara dengan Rendra lagi. Aku tahu risikonya besar, tapi aku tidak bisa diam lebih lama. Ren, aku harus bilang sesuatu, kataku sambil menatapnya dengan serius. Ia menghela napas panjang, terlihat lelah setelah seharian bekerja. Apalagi, Dina, kamu terlihat tegang terus akhir-akhir ini. Ada apa sebenarnya? Aku menelan ludah, mencari kata yang tepat. Ayah, dia tidak seperti yang kamu kira. Dia sering menggangguku saat kamu tidak ada. Rendra terdiam, menatapku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Dina, itu serius? Apa maksudmu ayah mengganggu? Jangan buat tuduhan tanpa bukti. Aku punya buktinya, Ren, jawabku cepat. Aku melihat barang-barang di gudang, termasuk dokumen warisan yang seharusnya milikmu. Wajah Rendra berubah. Ia bangkit dari tempat duduknya dan menatapku tajam. Kamu masuk ke gudang? Kamu tahu itu tempat ayah menyimpan barang-barangnya. Ren, dengarkan aku. Ayah menyembunyikan sesuatu. Dia bahkan mencatat rencananya untuk membuatku diam. Namun, sebelum aku bisa melanjutkan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Pak Karim berdiri di sana, dengan tatapan tajam yang membuatku membeku. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya dengan suara rendah, tapi penuh tekanan. Rendra memandangnya, lalu menoleh ke arahku. Dina bilang ayah menyembunyikan sesuatu di gudang. Dia bilang ada dokumen warisan dah. Ayah mengganggunya. Pak Karim tertawa kecil, tapi matanya memancarkan bahaya. Dina, kamu benar-benar pandai berimajinasi. Apa aku perlu menjelaskan semuanya di depan Rendra? Aku menatapnya dengan penuh kebencian, tapi Rendra tampak bingung, terjebak di antara kami. Ren, kamu tahu aku tidak akan berbohong tentang ini, kataku putus asa. Pak Karim melangkah mendekat, suaranya semakin rendah. Kamu ingin menghancurkan keluarga ini, Dina? Karena itu yang akan terjadi jika kamu terus menuduh ayah tanpa bukti. Aku merasakan tanganku mengepal erat, tapi Rendra menghentikanku dengan gerakan tangan. Cukup, ayah. Aku akan memeriksa gudang besok pagi, katanya dengan nada tegas. Pak Karim tersenyum tipis. Silakan, Rendra. Ayah tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Namun, aku tahu permainan ini belum berakhir. Pak Karim terlalu licik untuk membiarkan aku menang dengan mudah. Aku harus menemukan cara lain untuk mengungkap kebenaran tanpa membahayakan diriku sendiri. Pikiranku berputar sepanjang malam, menyusun rencana untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Suasana di rumah ini seperti bom waktu, dan aku harus bertindak sebelum segalanya terlambat. Keesokan paginya, Rendra benar-benar memeriksa gudang. Aku berdiri di belakangnya, mencoba menenangkan detak jantungku yang berdegup kencang. Pak Karim duduk di teras sambil menghisap rokok. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, seolah yakin tak ada yang akan ditemukan. Rendra membuka kain yang menyelimuti barang-barang di dalam gudang. Seketika, alisku berkerut. Buku catatan yang kulihat kemarin, tidak ada.
Semua dokumen dan barang yang mencurigakan juga lenyap. Hanya barang-barang lama, kata Rendra sambil mengangkat beberapa kain usang dan peralatan pertukangan. Dina, kamu yakin gak salah lihat? Tadi malam semuanya ada di sini. Ren, aku yakin. Aku berusaha membela diri, tapi tanpa bukti. Aku tahu ucapanku terdengar lemah. Pak Karim muncul di pintu gudang, tersenyum tipis sambil berkata, "Lihat, Rendra. Ayah bilang, Dina mungkin hanya stres. Jangan terlalu dipikirkan." Rendra tampak bingung, lalu menggelengkan kepalanya. "Dina, kita harus bicara nanti." Aku terdiam, tahu bahwa Rendra semakin sulit diyakinkan. Pak Karim, di sisi lain, tampak puas. Namun, saat aku masuk rumah, aku mendapati sesuatu yang lain. Di meja dapur, ada amplop coklat kecil. Aku membukanya dengan tangan gemetar dan menemukan sebuah foto. Foto Pak Karim dan seorang wanita yang tidak kukenal sedang berpelukan mesra di sebuah kamar. Di belakang foto itu, ada catatan kecil. "Bukan hanya kamu yang menyimpan rahasia, Dina. Pikirkan baik-baik sebelum kamu melangkah lebih jauh." Aku menatap foto itu dengan tatapan kosong. Ini bukan hanya peringatan, ini ancaman langsung. Aku tahu Pak Karim mencoba mengguncangku, membuatku ragu untuk melawannya. Tapi aku tidak akan menyerah. Hari itu, aku memutuskan untuk menemui orang yang mungkin bisa membantuku, wanita tua di pasar yang sebelumnya menawariku pertolongan. Dengan membawa foto dan amplop itu, aku kembali ke kiosnya. Wanita itu menatapku dengan sorot mata penuh perhatian. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?" tanyanya lembut. Aku menjelaskan segalanya, dari awal hingga amplop yang kutemukan pagi ini. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk. "Kamu harus hati-hati. Orang seperti itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan." "Aku tahu," kataku, menahan air mata. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Suamiku tidak percaya padaku, dan aku sendirian menghadapi semua ini. Wanita itu menghela napas, lalu mengambil tanganku. "Aku tahu seseorang yang bisa membantumu. Dia teman lama yang paham bagaimana menghadapi orang seperti mertuamu." Aku mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya yakin. Dalam situasi seperti ini, aku harus mempertimbangkan segala kemungkinan. Malam itu, saat Rendra tertidur, aku diam-diam keluar rumah untuk bertemu dengan orang yang direkomendasikan wanita tua tersebut. Ia adalah seorang pria parubaya bernama Pak Rusdi, yang dikenal sebagai mantan detektif swasta. Pak Rusdi mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Kita harus mengumpulkan bukti yang cukup sebelum kamu bisa melawan. Tanpa bukti, dia akan terus bermain aman dan membalikan tuduhan padamu." Aku mengangguk. Apa yang harus saya lakukan? Kita akan memasang kamera di beberapa sudut rumah, terutama di tempat-tempat dia sering berkeliaran. Kita harus menangkap dia basah-basah, katanya tegas. Rencana ini memberiku harapan baru, meskipun aku tahu risikonya sangat besar. Jika Pak Karim mengetahui apa yang kulakukan, segalanya bisa menjadi jauh lebih buruk. Hari-hari berikutnya, aku dan Pak Rusdi bekerja dengan sangat hati-hati. Kami memasang kamera kecil di ruang tamu, dapur, dan bahkan di dekat gudang. Aku harus bersikap biasa di depan Pak Karim, meskipun setiap tatapannya membuatku ingin berteriak. Suatu malam, saat Rendra sudah tertidur, aku mendengar langkah kaki mendekati kamarku lagi. Pintu bergetar pelan, dan aku tahu siapa yang berdiri di baliknya. "Dina, buka pintunya." Suara Pak Karim terdengar pelan tapi penuh tekanan. "Aku ingin bicara." Aku tidak menjawab, hanya berdiri diam di dekat tempat tidur, berharap ia pergi. Namun, pintu terus digedor. "Kalau kamu gak buka, aku akan masuk dengan caraku sendiri," ancamnya. Tangan Pak Karim menggoyangkan gagang pintu dengan keras, membuatku panik. Aku menahan napas, berharap kamera yang dipasang di lorong bisa merekam semua ini. Akhirnya, setelah beberapa menit, ia menyerah dan pergi. Namun, aku tahu ini hanya sementara. Dia akan kembali dengan cara lain. Esok paginya, aku membawa rekaman dari kamera ke Pak Rusdi. Ia memeriksa video itu dengan teliti dan mengangguk puas. "Ini bukti awal yang bagus. Tapi kita perlu lebih."
Aku menghela napas panjang, merasa beban ini semakin berat. Namun, aku tahu aku harus bertahan. Aku tidak akan membiarkan Pak Karim menang. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku siap untuk melawannya sampai akhir. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku berusaha terlihat normal di hadapan Rendra dan Pak Karim, meskipun kepalaku terus memutar rencana. Rendra semakin sulit diajak bicara, pikirannya mulai terpengaruh oleh Pak Karim. Aku bisa merasakannya. Suamiku yang dulu penuh perhatian kini terlihat ragu setiap aku mencoba menjelaskan sesuatu. Malamnya, ketika rumah mulai sunyi, aku terbangun oleh suara pintu yang berderit pelan. Aku menajamkan pendengaran, jantungku berdetak kencang. Langkah kaki terdengar mendekat, kemudian berhenti di depan kamarku. Aku memandangi pintu yang terkunci dengan rasa takut yang meluap-luap. "Dina," suara itu terdengar rendah, nyaris berbisik. "Kamu tahu aku bisa membuat hidupmu lebih mudah, kan?" Aku menahan napas, tubuhku gemetar hebat. Ia menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan, atau aku bisa membuatnya lebih sulit. Langkah kaki itu kemudian menjauh, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Namun, di dalam hati, aku tahu ini bukan lagi ancaman biasa. Pak Karim akan melakukan apa saja untuk memastikan aku tetap diam. Pagi harinya, aku mengirim pesan kepada Pak Rusdi, memberitahunya tentang apa yang terjadi semalam. Ia membalas singkat, meminta agar aku tetap tenang dan memastikan semua rekaman dari kamera tersimpan dengan aman. Sore itu, Pak Rusdi datang ke rumah dengan alasan memeriksa meteran listrik. Ia berpura-pura menjadi petugas, sementara aku mengawasinya dari jauh. Pak Karim sempat curiga, tapi aku berhasil mengalihkan perhatiannya dengan meminta bantuan di dapur. Pak Rusdi menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan pergi, meninggalkan pesan singkat di kertas kecil yang ia selipkan di keranjang buah. "Rekaman bagus. Kita perlu momen kunci." Aku membaca pesan itu dengan hati berdebar. Momen kunci. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa memancing Pak Karim untuk mengungkapkan niat busuknya secara terang-terangan? Malam berikutnya, aku memutuskan untuk memasang umpan. Setelah memastikan Rendra tertidur, aku menyalakan lampu kecil di ruang tamu dan duduk di sana, berpura-pura membaca buku. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar Pak Karim. Ia muncul dengan senyuman licik di wajahnya. "Kamu nggak bisa tidur, Dina?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Aku menutup buku dengan pelan, berusaha terlihat tenang meskipun tangan dan kakiku gemetar. "Ada yang mengganggu pikiran saya, Ayah." Pak Karim duduk di sebelahku, jarak kami terlalu dekat untuk kenyamanan. "Kalau ada yang mengganggu, kamu bisa cerita ke Ayah. Ayah pasti bantu." Aku menatapnya sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Saya cuma takut ada yang tahu rahasia ini." Matanya menyipit, menatapku dengan penuh selidik. "Rahasia apa, Dina?" Aku memandangnya dengan pandangan yang sengaja kubuat ambigu. "Rahasia kita, Ayah. Kalau sampai Rendra tahu." Ia tertawa kecil, suaranya rendah tapi penuh ancaman. "Rendra tidak akan pernah tahu, Dina, selama kamu tetap patuh." Kata-katanya itu menjadi momen yang kutunggu. Aku tahu kamera di ruang tamu merekam setiap detiknya. Aku tidak menjawab, hanya menunduk seolah pasrah. Pak Karim tampak puas, lalu berdiri dan meninggalkanku dengan senyuman kemenangan. Begitu ia pergi, aku segera mengambil rekaman dari kamera dan membawanya ke Pak Rusdi keesokan paginya. Ia memutar video itu dengan teliti, wajahnya serius sepanjang waktu. "Ini bukti kuat," katanya akhirnya. "Tapi kita perlu membuatnya lebih jelas. Aku akan mengatur seseorang untuk berbicara dengan suamimu." Hatiku berdebar mendengar rencana itu. Membawa Rendra ke dalam permainan ini terasa seperti langkah besar,
tapi aku tahu tidak ada cara lain. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ancaman. Malam itu, Pak Rusdi datang ke rumah tanpa sepengetahuan Pak Karim. Ia membawa flash disk berisi rekaman dan meminta izin untuk berbicara dengan Rendra. Rendra awalnya tampak bingung melihat kehadiran orang asing itu, tapi setelah aku menjelaskan sedikit, ia setuju untuk mendengarkan. Pak Rusdi memutar rekaman itu di depan kami. Suasana di ruangan mendadak mencekam. Wajah Rendra memucat saat melihat ayahnya mengucapkan kata-kata penuh ancaman itu. Tangannya mengepal, napasnya berat. Ini nggak mungkin. Suaranya bergetar, matanya menatapku dengan campuran rasa bersalah dan marah. Kenapa kamu nggak bilang dari awal, Dina? Aku menahan air mata, menjawab dengan suara pelan, aku mencoba, Ren. Tapi kamu tidak percaya padaku. Pak Rusdi menepuk bahu Rendra. Sekarang kamu tahu kebenarannya. Ini saatnya kamu memutuskan apa yang harus dilakukan. Rendra terdiam lama, lalu akhirnya berkata dengan suara berat, aku akan bicara dengan ayah. Dia harus bertanggung jawab. Namun, aku tahu konfrontasi ini tidak akan mudah. Pak Karim adalah pria yang licik dan penuh perhitungan. Aku hanya bisa berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Ketika Rendra akhirnya menemui ayahnya, ketegangan di rumah mencapai puncaknya. Aku berdiri di sudut, mendengar suara mereka yang semakin tinggi. Kenapa, ayah? Suara Rendra penuh emosi. Kenapa ayah melakukan ini pada Dina? Pak Karim tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rendra dengan ekspresi dingin, lalu berkata, kamu terlalu naif, Rendra. Dunia ini tidak sehitam putih yang kamu pikirkan. Ayah sudah melampaui batas. Rendra meninju meja, membuatku tersentak. Aku tidak akan diam saja. Pak Karim tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada mengejek, kamu pikir kamu bisa menang melawan ayah? Aku sudah berada di posisi ini lebih lama dari usiamu. Aku tahu ini akan menjadi pertempuran panjang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Aku memiliki Rendra di sisiku, dan itu memberiku keberanian untuk terus melawan. Pak Karim berdiri dari kursinya, berjalan pelan ke arah Rendra dengan tatapan yang penuh keyakinan. Suasana di ruang tamu menjadi begitu mencekam, seolah setiap kata yang terucap membawa percikan api yang siap meledak kapan saja. Rendra, kata Pak Karim dengan suara rendah tapi tegas. Kamu memang anakku, tapi jangan lupa, aku yang membesarkanmu. Aku yang memberi semua ini. Tangannya melingkar, menunjuk ke sekeliling ruangan, seolah mengingatkan Rendra bahwa semua yang mereka miliki berasal darinya. Rendra tidak mundur. Apapun yang ayah berikan, itu bukan alasan untuk menghancurkan rumah tanggaku. Ayah sudah melewati batas, dan aku gak akan tinggal diam lagi. Pak Karim tertawa kecil, tawa yang penuh sinisme. Kamu pikir kamu bisa melawanku? Kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Nak? Aku menelan ludah, berusaha menjaga ketenangan. Namun, di dalam hati, aku tahu, ini lebih dari sekadar konflik keluarga biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dalam diri Pak Karim, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik sikapnya yang tenang dan berwibawa. Ayah, aku nggak peduli seberapa jauh ayah mencoba menutupi semuanya. Rendra berkata dengan nada dingin. Aku akan membongkar semuanya, apapun risikonya. Pak Karim mendekat, berdiri hanya beberapa inci dari wajah Rendra. Kalau kamu benar-benar ingin menghancurkan hubungan kita, silakan. Tapi aku peringatkan, kamu tidak akan suka dengan apa yang akan kamu temukan. Aku merasa darahku membeku mendengar ancaman itu. Pak Karim lalu menatapku dengan tajam, membuatku merinding. Dan kamu, Dina, jangan pikir aku akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Setelah mengatakan itu, Pak Karim meninggalkan ruangan, membanting pintu kamarnya dengan keras. Rendra terduduk di sofa,
mengusap wajahnya dengan kedua tangan, tampak kehilangan arah. Aku mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. Rendra, kita harus tetap kuat. Ini belum berakhir. Rendra mengangguk pelan, meskipun aku tahu pikirannya berkecamuk. Aku akan mencari tahu apa maksud ayah tadi. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku setuju, meskipun rasa takut terus menghantuiku. Apapun yang disembunyikan Pak Karim, aku tahu itu bisa menghancurkan kami sepenuhnya jika tidak ditangani dengan hati-hati. Malam itu, Rendra mulai mencari dokumen-dokumen lama di ruang kerja ayahnya, berharap menemukan petunjuk. Aku berjaga di depan pintu, waspada jika Pak Karim tiba-tiba keluar dari kamarnya. Setelah hampir 1 jam, Rendra menemukan sebuah kotak kecil di sudut lemari. Isinya adalah kumpulan dokumen properti, catatan keuangan, dan, yang paling mengejutkan, foto-foto lama yang menunjukkan Pak Karim dengan berbagai wanita. Salah satunya adalah wanita yang sama dalam foto yang kutemukan sebelumnya. "Siapa mereka semua?" tanya Rendra, matanya penuh kemarahan. Aku menggeleng, sama terkejutnya dengannya. Sepertinya mereka adalah wanita-wanita yang pernah berhubungan dengan ayah. Tapi kenapa dia menyimpan semua ini? Di antara foto-foto itu, kami menemukan sebuah surat yang tampaknya berasal dari salah satu wanita tersebut. Isinya membuat kami bergidik. "Karim, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Jika kamu terus mengancam hidupku, aku akan memastikan semua orang tahu rahasia kotormu. Jangan pernah lupa, aku juga tahu kelemahanmu." Surat itu tidak ditandatangani, tapi jelas menunjukkan bahwa Pak Karim memiliki musuh yang tidak sedikit. "Rendra, ini bisa jadi kunci untuk melawan ayah," bisikku. Rendra menatap surat itu dengan ekspresi penuh tekad. "Kita harus cari tahu siapa yang menulis ini. Mungkin dia bisa membantu kita." Kami menyimpan dokumen itu dengan hati-hati dan berencana mencari informasi lebih lanjut keesokan harinya. Namun, saat kami keluar dari ruang kerja, kami disambut oleh suara berat yang membuat darahku berhenti mengalir. "Kalian pikir bisa menyentuh barang-barangku tanpa sepengetahuanku?" Pak Karim berdiri di lorong, wajahnya gelap dan penuh amarah. Di tangannya, ada sebatang besi kecil yang ia ketuk-ketukan ke telapak tangannya. "Renda," katanya perlahan, nadanya penuh ancaman. "Apa yang kamu cari, Nak? Apa kamu benar-benar ingin tahu seberapa jauh ayah bisa pergi untuk melindungi rahasia ini?" Aku menggenggam lengan Rendra, berusaha menahan tubuhku yang gemetar. Rendra maju selangkah, berdiri di antara aku dan ayahnya. Kalau ayah punya sesuatu yang disembunyikan, aku akan menemukannya. Dan aku nggak takut sama ancaman ayah. Pak Karim tersenyum dingin. "Kamu sudah membuat pilihan, Nak. Jangan menyesal." Ia berbalik dan kembali ke kamarnya, tapi aku tahu ancamannya tidak main-main. Ini bukan lagi sekadar pertarungan antara ayah dan anak. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Rendra mengunci pintu kamarnya dengan cepat setelah Pak Karim pergi. Wajahnya tegang, pikirannya tampak berkecamuk. Aku duduk di tepi ranjang, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. "Kita nggak bisa tinggal diam," bisik Rendra, suaranya penuh dengan kegelisahan. "Ayah jelas menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ancaman ke kamu." Aku mengangguk, meskipun di dalam hatiku ketakutan semakin menjadi-jadi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ayah tidak akan berhenti sampai dia merasa menang. Rendra menatapku dengan mata yang penuh tekad. "Kita harus cari tahu lebih dalam. Jika surat itu ada hubungannya dengan wanita di foto, kita harus melacaknya. Dia mungkin satu-satunya yang tahu sisi gelap ayah yang sebenarnya." Aku tahu Rendra benar, tapi langkah itu penuh risiko. Pak Karim bukan orang biasa. Pengaruh dan kekuasaannya cukup besar untuk membungkam siapa saja yang mencoba mengungkap rahasianya. Keesokan harinya, Rendra meminta izin untuk bekerja dari rumah dengan alasan kurang sehat.
Setelah Pak Karim pergi keluar, kami segera memeriksa dokumen dan foto itu lebih teliti. Salah satu foto memiliki tulisan tangan di belakangnya, Laras, 2006. Laras, gumam Rendra, mengulang nama itu. Kita harus mencari siapa dia. Aku membuka ponsel dan mulai mencari informasi, meskipun tidak banyak yang bisa didapat hanya dari nama depan. Namun, setelah beberapa waktu, aku menemukan artikel lama tentang seorang wanita bernama Laras Dewanti yang pernah terlibat dalam kasus skandal keuangan besar di tahun yang sama. Ini mungkin dia, kataku sambil menunjukkan artikel itu kepada Rendra. Kita cari alamatnya, jawabnya cepat. Kalau dia masih hidup, kita harus bicara dengannya. Namun, usaha untuk menemukan Laras tidaklah mudah. Semua data tentangnya tampak sudah lama terkubur, seolah-olah seseorang sengaja menghapus jejaknya. Hingga akhirnya, kami menemukan petunjuk kecil, sebuah alamat lama yang tercantum di artikel berita itu. Kita harus pergi ke sana, kata Rendra tanpa ragu. Sore itu, kami tiba di sebuah rumah tua yang tampak hampir ditinggalkan. Rerumputan tumbuh liar di sekitar halaman, dan cat dindingnya mulai mengelupas. Rendra mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Aku merasa takut, seolah kami sedang melangkah ke dalam jebakan. Siapa kalian? Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Ketika pintu terbuka sedikit, terlihat seorang wanita parubaya dengan wajah penuh kehati-hatian. Maaf, Bu, kata Rendra sopan. Kami mencari Ibu Laras Dewanti. Apakah benar ini rumahnya? Wanita itu menatap kami dengan tajam, lalu berkata dengan nada dingin, "Saya Laras. Kalian siapa, dan kenapa mencari saya?" "Ada hal penting yang harus kami bicarakan," jawab Rendra tegas. "Ini tentang Pak Karim." Mendengar nama itu, Laras langsung mengeras. Wajahnya berubah menjadi pucat, dan ia memandangi kami dengan campuran rasa takut dan kebencian. "Pergi dari sini," katanya sambil mencoba menutup pintu. "Tolong, Bu, aku memohon, kami hanya ingin tahu kebenarannya. Pak Karim telah menghancurkan hidup kami. Kami butuh bantuan Anda." Laras terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuklah," katanya dengan suara lelah. Di dalam rumah yang penuh dengan perabotan tua dan foto-foto lama, Laras mulai bercerita. Suaranya gemetar, matanya berkaca-kaca saat mengingat masa lalunya. "Karim adalah pria yang berbahaya," katanya. "Dia menggunakan pesonanya untuk menipu banyak wanita, termasuk aku. Ketika aku mulai tahu rahasia gelapnya, dia mengancam akan menghancurkan hidupku." "Apa rahasia itu, Bu?" tanya Rendra dengan cemas. Laras menatap kami dengan mata yang penuh rasa sakit. "Karim bukan hanya penipu. Dia menggunakan kekuasaan dan koneksi gelapnya untuk mengontrol orang lain. Banyak dari mereka yang mencoba melawan, akhirnya menghilang tanpa jejak. Aku merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa. Jadi, Anda yakin dia masih melakukan itu?" Laras mengangguk pelan. "Dia tidak akan pernah berhenti. Jika kalian ingin melawannya, kalian harus sangat hati-hati. Dia punya cara untuk membuat orang terlihat seperti mereka yang bersalah, bahkan jika itu sebenarnya kebalikannya." Laras memberikan kami sebuah amplop tua yang berisi lebih banyak foto dan dokumen. "Ini semua yang aku punya tentang Karim. Gunakan dengan bijak, karena jika dia tahu kalian memiliki ini, nyawa kalian dalam bahaya." Rendra mengambil amplop itu dengan tangan yang gemetar. "Terima kasih, Bu Laras. Kami tidak akan menyia-nyiakan bantuan Anda." Ketika kami pulang ke rumah, aku merasa seolah ada mata yang terus mengawasi kami. Di setiap sudut jalan, setiap kendaraan yang melintas, aku merasakan ancaman yang tak terlihat. Pak Karim mungkin sudah mulai curiga. Di rumah, kami membuka amplop itu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan.
Dokumen perjanjian rahasia antara Pak Karim dan beberapa orang penting, termasuk polisi dan pejabat pemerintah. Ada juga foto-foto pertemuan rahasia yang tampaknya diambil tanpa sepengetahuan Pak Karim. Kita harus segera menyerahkan ini ke pihak berwajib, kata Rendra. Ini bukti yang bisa menjatuhkannya. Namun, sebelum kami sempat membuat rencana lebih lanjut, suara ketukan keras di pintu depan membuat kami terlonjak. Aku melihat Rendra, wajahnya penuh kekhawatiran. Ketukan itu semakin keras dan disertai suara berat yang sudah tak asing lagi. Buka pintunya sekarang, Rendra. Pak Karim berteriak dari luar. Kami saling memandang, tahu bahwa momen ini akan menentukan segalanya. Rendra berdiri dengan gugup di depan pintu, napasnya tersengal. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberinya ketenangan meskipun hatiku sendiri berdegup kencang. Ketukan di pintu semakin keras, diiringi teriakan Pak Karim yang semakin penuh amarah. Rendra, jangan coba-coba melawan ayahmu sendiri. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Rendra menarik napas panjang, menoleh ke arahku. Kita nggak bisa biarkan dia masuk. Dina, kamu ambil amplop itu, sembunyikan di tempat yang aman. Kalau terjadi apa-apa, kamu lari. Aku menggeleng, menolak meninggalkannya sendirian. Aku nggak akan pergi. Kita hadapi ini bersama. Ketukan berubah menjadi gedoran, seperti Pak Karim hampir mendobrak pintu. Suara kayu yang berderak membuat rasa takut di hatiku semakin mencekik. Dengan cepat, aku berlari ke kamar dan menyembunyikan amplop itu di dalam celah lantai kayu, tempat yang hampir tidak mungkin ditemukan tanpa tahu persis lokasinya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan keras. Pak Karim masuk dengan wajah penuh amarah, matanya menyala seperti api. Di belakangnya, dua pria bertubuh besar mengikutinya. Salah satu dari mereka memegang tongkat besi, sementara yang lain memasang ekspresi dingin tanpa emosi. Rendra, suara Pak Karim rendah dan penuh ancaman. Kamu pikir kamu bisa melawan aku? Kamu anak yang naif. Rendra berdiri tegak, meski aku bisa melihat tangannya sedikit gemetar. Ayah nggak bisa terus-terusan mengancam hidup kami. Semua yang ayah sembunyikan akan terungkap. Pak Karim tertawa dingin, suara tawanya menggema di seluruh ruangan. Terungkap? Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi, Rendra. Aku telah membangun jaringan ini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa menjatuhkanku, bahkan anakku sendiri. Rendra melangkah maju, tidak menunjukkan rasa takut. Kami sudah punya bukti, ayah. Aku tidak peduli seberapa besar pengaruhmu, kebenaran akan keluar. Pak Karim mengisyaratkan sesuatu kepada pria bertubuh besar di sebelahnya. Pria itu langsung bergerak ke arah Rendra, mendorongnya dengan keras hingga punggungnya membentur dinding. Aku berteriak, mencoba melangkah maju, tapi pria lainnya langsung menghadangku. Jangan sentuh dia. Aku berteriak, tapi suaraku tidak digubris. Pak Karim mendekati Rendra yang masih terpojok di dinding. Ia berbicara dengan nada dingin dan tajam. Kamu pikir kamu tahu segalanya? Aku sudah lama mempersiapkan diriku untuk situasi seperti ini. Tidak ada yang bisa menyentuhku, apalagi kamu. Rendra menggeram, mencoba melawan pria yang menahannya, tapi tenaganya kalah jauh. Ayah salah. Dunia ini bukan milik ayah. Cepat atau lambat, semuanya akan berakhir. Pak Karim menoleh ke arahku, menatapku dengan sorot mata yang membuatku merinding. Dan kamu, Dina, aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk tetap diam. Tapi kamu memilih melawan. Kamu harus siap menanggung akibatnya. Aku tahu ancaman itu bukan hanya sekadar kata-kata. Pak Karim adalah pria yang mampu melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya. Ketakutan semakin mencengkeramku, tapi aku tidak mau menyerah. Aku harus melindungi Rendra, apapun yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, aku berteriak dengan sekuat tenaga. Tolong.
Ada yang mau membunuh kami. Jeritanku menggema keluar rumah, memecah keheningan malam. Pria-pria besar itu tampak panik sesaat, tetapi Pak Karim hanya tersenyum sinis. Berteriaklah sepuasmu, Dina. Tidak ada yang akan mendengarmu. Ini wilayahku. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, terdengar suara langkah kaki cepat di luar. Pintu depan kembali terbuka dengan keras. Kali ini menampilkan seorang pria berseragam polisi bersama beberapa petugas lainnya. Pak Karim tampak terkejut. Wajahnya untuk pertama kali kehilangan ketenangannya. Pak Karim, kata salah satu polisi dengan nada tegas. Kami menerima laporan tentang ancaman kekerasan di sini. Anda dan orang-orang Anda diminta untuk ikut ke kantor polisi. Pak Karim mencoba mengendalikan situasi. Ada kesalahpahaman di sini, Pak. Ini urusan keluarga. Namun, polisi itu tidak terpengaruh. Kami sudah mendapatkan beberapa informasi tentang aktivitas Anda. Lebih baik Anda ikut kami untuk memberikan keterangan. Pak Karim melirik ke arah Rendra dengan tatapan penuh kebencian. Kamu akan menyesal, gumamnya sebelum akhirnya digiring keluar bersama anak buahnya. Aku berlari ke arah Rendra, memeluknya erat. Kita selamat, bisikku, meskipun aku tahu ini baru permulaan. Rendra membalas pelukanku, matanya penuh tekad. Pertarungan ini belum selesai. Kita harus menyerahkan bukti itu sebelum ayah bisa melakukan sesuatu lagi. Aku mengangguk, meskipun tubuhku masih gemetar. Aku tahu kami baru saja melewati badai pertama, dan badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Setelah pintu terbuka dan Pak Karim masuk, suasana di dalam rumah terasa semakin tegang. Aku dan Rendra saling bertukar pandang. Kami tahu ini adalah momen yang krusial, dan apa yang terjadi berikutnya akan menentukan arah hidup kami ke depan. Pak Karim mengedarkan pandangannya dengan tajam, seolah sedang mencari sesuatu yang tersembunyi. Rendra, kata Pak Karim dengan suara yang serak, namun tetap terdengar penuh kekuatan. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Rendra berdiri tegak di depanku, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan yang jelas tergambar di matanya. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Ayah, jawabnya tegas. Kami tidak bisa terus hidup dalam kebohongan seperti ini. Pak Karim mengangkat alisnya, tampaknya tidak terduga dengan perlawanan yang diberikan Rendra. Kebenaran? Kamu merasa bisa menilai kebenaran dengan hanya sedikit bukti? Kebenaran itu tidak selalu seperti yang kamu inginkan. Aku merasakan napasku tersengal. Kata-kata Pak Karim bukan sekadar ancaman kosong. Dia punya kekuatan dan pengaruh yang luar biasa, dan aku tahu kami sedang berhadapan dengan seseorang yang bisa merusak hidup kami dengan mudah. Namun, kami sudah terlanjur sampai sejauh ini. Kami tidak bisa mundur sekarang. Pak Karim mendekat, matanya menyiratkan kemarahan yang sudah lama terpendam. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, Rendra. Jika kamu melangkah lebih jauh, akan ada banyak orang yang terluka, termasuk orang-orang yang kamu sayangi. Aku menahan napas, takut jika ucapan itu menjadi kenyataan. Tapi Rendra tetap tenang. Meskipun jelas ada ketegangan yang membebani setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kami sudah siap dengan apapun yang datang. Kami akan terus melawan. Pak Karim menyeringai, senyumnya penuh arti. Kalian masih tidak paham, ya? Jangan harap hidup kalian akan tetap aman. Ini bukan tentang melawan aku, tapi tentang melawan semua yang ada di belakangku. Apa yang kalian pikirkan sebagai kebenaran, adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perselisihan keluarga. Suasana dalam rumah semakin berat, dan aku merasa setiap detik berjalan dengan sangat lambat. Tak lama, langkah berat terdengar di luar, dan pintu depan tiba-tiba terbuka.
Beberapa orang yang terlihat seperti pengikut Pak Karim masuk, dengan ekspresi yang dingin dan tak terduga. Mereka semua tampak tahu apa yang harus dilakukan, dan aku merasakan ketegangan yang semakin besar. Pak Karim, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Tanya Rendra dengan suara yang lebih rendah, berusaha menahan ketakutan yang perlahan mulai merasuki dirinya. Apakah Anda merasa ini akan selesai begitu saja? Pak Karim menatapnya dengan tajam. Tidak ada yang selesai begitu saja, Nak. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku. Kamu sebaiknya pikirkan dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Sebelum melangkah lebih jauh, dia menoleh dan berkata, "Ini belum berakhir. Dan kalian akan menyesal telah berani melawan aku." Pak Karim kemudian meninggalkan rumah dengan pengikut-pengikutnya, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang mencekam. Rendra berdiri beberapa detik di tempatnya, matanya kosong. Aku tahu dia sedang berusaha menyusun langkah selanjutnya, tetapi aku merasakan kecemasan yang semakin dalam. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyaku. Suaraku bergetar meski aku berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutanku. Rendra menghela napas panjang. "Kita harus lebih hati-hati. Ayah tahu kita akan melawan. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya tanpa dia mengetahui apa yang kita rencanakan." Aku merasa ketegangan semakin melanda. Meskipun kami merasa sedikit lega karena Pak Karim pergi, aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ada banyak hal yang harus kami selesaikan, dan jalan yang kami pilih bisa membawa kami ke dalam bahaya yang lebih besar. Namun, aku juga tahu bahwa kami tidak punya pilihan selain terus berjuang untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi begitu lama. Setelah beberapa jam, Rendra meminta bantuan seseorang yang dia percayai, seorang teman lama yang memiliki akses ke berbagai informasi yang sulit didapat. Mereka berencana untuk menggali lebih dalam tentang koneksi Pak Karim dengan dunia luar, serta mencari tahu lebih lanjut tentang siapa saja yang terlibat dalam permainan kotor ini. Namun, meskipun langkah demi langkah kami mulai membuka lapisan-lapisan misteri, ketakutan tetap mengintai. Di setiap sudut rumah, di setiap suara yang kami dengar, kami merasa seperti terus diawasi. Pak Karim tidak akan tinggal diam. Kami sudah tahu bahwa ini baru permulaan dari pertarungan yang jauh lebih besar, dan kami harus bersiap menghadapi apapun yang datang. Semakin malam, semakin kami merasa bahwa waktu terus berjalan dengan sangat cepat, dan setiap detik bisa menentukan nasib kami ke depan. Malam itu, suasana di rumah terasa lebih mencekam. Aku dan Rendra duduk di ruang tamu yang terang benderang, meski suasana di luar gelap dan sunyi. Rendra masih termenung, matanya penuh kecemasan. "Kita harus segera bertindak, Dina," ujarnya pelan. "Pak Karim tidak akan berhenti sampai dia merasa aman." Aku mengangguk, namun rasanya tubuhku seperti berat, seolah ketakutan yang menghinggap telah menggerogoti semangatku. Tapi aku tahu, tidak ada jalan mundur sekarang. Kami sudah terjebak dalam konflik ini, dan satu-satunya pilihan adalah terus maju, apapun risikonya. Seiring berjalannya waktu, kami mulai merencanakan langkah berikutnya. Kami tahu bahwa mencari tahu lebih banyak tentang Pak Karim dan orang-orang yang terlibat dalam kehidupannya adalah satu-satunya cara untuk menjatuhkannya. Informasi yang kami peroleh dari Laras Dewanti sudah cukup untuk memulai, tetapi kami juga tahu itu tidak cukup. Kami membutuhkan lebih banyak bukti, lebih banyak saksi, dan lebih banyak kebenaran. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Setiap suara yang terdengar di luar membuat jantungku berdebar lebih kencang. Kami tidak lagi merasa aman, bahkan di dalam rumah sendiri. Setiap ketukan di pintu membuat kami terlonjak. Setiap kendaraan yang lewat terasa seperti ancaman. Aku mulai merasa seperti buronan, bersembunyi di tempat yang salah. Namun, pada suatu pagi,
Saat Rendra dan aku sedang duduk bersama di ruang makan, ponsel Rendra bergetar. Dia melihat layar dengan ekspresi yang berubah, seolah pesan yang baru saja masuk telah mengubah segalanya. Ada yang mengirim pesan, katanya, suaranya serak. Aku mendekat, mencoba melihat pesan yang diterima Rendra. Ini dari seseorang yang kita kenal, katanya lagi, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Dia bilang, mereka tahu kita mencari kebenaran. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Apa maksudnya? Tanyaku, mencoba menenangkan diriku. Dia memberitahu kita untuk berhenti mencari. Kalau tidak, ada orang-orang yang tidak akan segan-segan membuat kita menyesal. Jawab Rendra, suaranya semakin gelisah. Keringat mulai bercucuran di dahiku. Pesan itu jelas bukan ancaman biasa. Ada kekuatan besar yang bermain di balik semuanya. Dan yang lebih menakutkan, orang-orang yang mengirim pesan itu sepertinya mengetahui lebih banyak tentang kami daripada yang kami kira. Siapa yang mengirim pesan itu? Tanyaku dengan terbata-bata. Rendra menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Nomornya tidak dikenal. Tapi aku rasa kita tidak bisa mengabaikan peringatan ini. Saat itu, aku merasa seolah dunia kami mulai runtuh perlahan. Semakin lama kami mencoba menggali kebenaran, semakin besar pula ancaman yang datang. Dan kali ini, rasa takut yang aku rasakan bukan hanya karena Pak Karim, tapi karena ada pihak lain yang juga bermain dalam permainan kotor ini. Beberapa jam setelah pesan itu, tiba-tiba ada suara keras di luar rumah. Aku dan Rendra segera bergegas menuju jendela, dan kami melihat dua mobil yang terparkir di depan rumah kami. Seorang pria bertubuh besar keluar dari mobil pertama, diikuti oleh dua orang lainnya. Mereka mengenakan jaket hitam dan tampak seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Siapa mereka? Bisikku, suara cemas merayap keluar dari bibirku. Rendra menatap mereka dengan wajah serius. Mereka tidak datang untuk bersahabat. Kita harus berhati-hati. Sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, pintu depan rumah kami terbuka dengan keras. Suara langkah kaki yang berat menggetarkan dinding rumah, dan aku bisa merasakan udara di sekitarku semakin tebal dengan ketegangan. Seseorang berdiri di ambang pintu, wajahnya tertutup bayangan. Rendra, suara itu serak dan penuh ancaman. Kami sudah cukup sabar. Ini saatnya kalian membayar. Aku merasa tubuhku kaku, seolah semua aliran darah mengalir terbalik. Rendra berdiri, dengan wajah yang tetap tegar meski matanya dipenuhi kecemasan. Kalian ingin apa? Tanya Rendra dengan nada yang lebih kuat daripada yang aku duga. Pria itu tersenyum sinis. Kalian masih bertanya? Kami hanya ingin kalian berhenti. Jika tidak, semuanya akan lebih buruk. Rendra berusaha untuk tetap tenang, meski aku bisa merasakan ketegangan yang ada di antara kami. Apa yang kalian inginkan dari kami? Kami sudah memberitahu kalian bahwa kami tidak takut dengan ancaman. Pria itu tertawa, suaranya mengerikan. Kalian pikir bisa melawan kami begitu saja? Tidak ada yang bisa menghentikan Pak Karim. Apapun yang kalian lakukan, kalian hanya akan menjadi bagian dari permainan besar ini. Tak lama setelah itu, mereka mulai bergerak masuk ke rumah kami. Aku bisa merasakan udara yang semakin berat, dan ketegangan semakin memuncak. Meskipun kami berusaha tetap tenang, aku tahu bahwa ancaman yang datang semakin nyata. Mereka bukan hanya datang untuk menakut-nakuti kami. Mereka datang dengan niat yang lebih besar dan lebih berbahaya. Aku dan Rendra saling berpandangan. Kami tahu, kali ini kami tidak hanya melawan Pak Karim, tetapi juga orang-orang yang berada di belakangnya. Dunia yang sebelumnya kami anggap normal, kini terasa seperti sebuah labirin berbahaya yang dipenuhi oleh jebakan dan ancaman yang tak terduga. Namun,
Di balik ketakutan yang menggerogoti, ada tekad yang semakin kuat tumbuh di dalam hati kami. Kami tidak bisa menyerah. Tidak lagi. Kami harus melawan. Aku dan Rendra saling memandang sejenak. 1 detik yang terasa sangat lama. Saat itu, ketegangan di udara semakin terasa, seperti racun yang perlahan menyusup ke dalam tubuh kami. Pria yang berdiri di depan pintu itu tidak segera bergerak. Matanya memandangi kami dengan tajam, seolah sedang mengukur seberapa besar keberanian kami. Kami bisa merasakan bahwa apa yang datang berikutnya bisa jadi akan menjadi titik balik dalam hidup kami. Kenapa kalian melakukan ini? Aku akhirnya berani bertanya, meski suaraku bergetar sedikit. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Pria itu hanya tersenyum sinis. Kami hanya menjalankan perintah. Jangan terlalu banyak bertanya, katanya dengan nada datar. Semua ini akan berakhir lebih cepat jika kalian tahu kapan harus berhenti. Rendra mengeratkan genggamannya di tanganku. Kami tidak akan berhenti. Kami tahu apa yang terjadi, dan kami tahu kalian hanya alat dalam permainan ini. Pria itu tertawa, lebih keras kali ini. Kalian pikir bisa melawan Pak Karim hanya dengan kata-kata? Dia tidak akan membiarkan kalian menang begitu saja. Jangan sia-siakan waktu kalian. Lalu, tanpa peringatan, pria itu melangkah masuk, diikuti oleh 2 orang lainnya yang lebih besar dan lebih mengancam. Rendra dan aku mundur sedikit, menahan nafas, namun kami tetap bertahan di tempat. Kami tahu bahwa inilah momen yang bisa merubah segalanya. Sekarang, kami ingin kalian ikut dengan kami, kata pria itu lagi, dengan nada lebih tajam. Pak Karim ingin berbicara langsung dengan kalian. Kalau tidak, kami tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang lebih keras. Aku merasakan tubuhku semakin lemas. Kami tahu jika kami tidak mengikuti mereka, itu berarti kami akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Namun, kami juga tahu bahwa jika kami mengikuti mereka, kami akan semakin terperangkap dalam cengkeraman mereka. Kebenaran yang kami cari bisa jadi menjadi bumerang yang akan menghancurkan kami. Apakah kamu siap untuk pergi, Dina? Rendra bertanya pelan, dengan suara yang berusaha tetap tenang meskipun ketakutan jelas terasa. Aku mengangguk, meskipun dalam hatiku bergemuruh. Kami tidak punya pilihan. Kami harus mengikuti mereka, untuk bisa bertahan hidup. Aku mengatur langkahku, mencoba tetap tenang meskipun ketegangan meluap di dada. Kami berjalan keluar rumah, diiringi oleh 3 pria itu yang tampaknya tidak segan-segan bertindak lebih jauh jika kami melawan. Suasana di luar sudah gelap, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat kami sampai di mobil yang terparkir di depan rumah, salah seorang pria yang mendampingi kami membuka pintu dan memberi isyarat agar kami masuk. Aku dan Rendra saling berpandangan lagi, perasaan takut semakin mendalam, namun kami tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi adalah dengan mengikuti mereka. Kami memasuki mobil, dan perjalanan dimulai. Tidak ada suara yang keluar dari mulut kami. Semua terasa sunyi, hanya ada suara mesin mobil yang menderu, mengisi keheningan yang semakin menekan. Waktu berjalan sangat lambat, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Kemana kita akan dibawa? Aku akhirnya bertanya, berusaha mengatasi kecemasan yang semakin meluas. Sabar, jawab pria yang duduk di depan kami, tanpa menoleh. Kalian akan tahu nanti. Kami melaju lebih jauh, melewati jalan-jalan sepi yang semakin terasa asing. Setelah beberapa waktu, mobil akhirnya berhenti di sebuah gedung besar yang gelap dan suram. Gedung itu terlihat seperti sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat, dan lampu-lampu yang tidak menyala. Seperti tempat yang penuh rahasia dan misteri, jauh dari keramaian kota. Pria yang duduk di depan kami keluar lebih dulu, membuka pintu, dan memberi isyarat agar kami keluar. Aku dan Rendra saling memandang,
namun tidak ada pilihan lain. Kami keluar dari mobil, dan langkah kami terasa berat. Setiap langkah yang kami ambil membawa kami lebih dalam ke dalam dunia yang tidak kami pahami, dunia yang penuh dengan bahaya yang mengintai setiap sudut. Begitu kami masuk ke dalam gedung, suasana semakin mencekam. Ruangan yang luas namun suram, hanya diterangi oleh cahaya samar yang berasal dari lampu-lampu tua di langit-langit. Ada beberapa orang yang duduk di meja panjang, berbisik-bisik, seolah tidak menghiraukan kedatangan kami. Namun, di ujung ruangan, terlihat sosok Pak Karim yang duduk dengan tenang, seolah menunggu kedatangan kami. Akhirnya kalian datang. Suara Pak Karim terdengar dalam, namun penuh dengan ketegasan. Aku tahu kalian tidak akan bisa berhenti mencari. Kalian pikir ini semua bisa diselesaikan begitu saja. Rendra berdiri tegak, menatap Pak Karim dengan mata yang penuh keteguhan. Kami tidak takut pada Anda. Kami akan terus mencari kebenaran, apapun yang terjadi. Pak Karim tertawa pelan, namun tawa itu terasa penuh dengan ancaman. Kalian benar-benar tidak paham, ya? Kebenaran yang kalian cari bisa jadi lebih berbahaya daripada yang kalian bayangkan. Tidak ada yang bisa mengungkapkan segalanya, karena kebenaran itu akan menghancurkan hidup kalian. Aku merasakan perasaan cemas semakin menghimpit dadaku. Setiap kata Pak Karim terdengar begitu pasti, seperti dia sudah menguasai segalanya, dan kami hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Namun, aku tahu bahwa kami harus melanjutkan perjuangan ini. Kami tidak bisa mundur, meskipun kami tahu bahwa bahaya mengintai di setiap langkah kami. Pak Karim berdiri dari kursinya, matanya menatap kami tajam. Jangan pernah berpikir kalian bisa menang dalam permainan ini. Kalian hanya akan menjadi bagian dari cerita besar yang sudah ditulis jauh sebelumnya. Aku dan Rendra tidak menjawab, namun kami tahu bahwa perjuangan kami belum selesai. Setiap kata Pak Karim semakin menegaskan bahwa kami berada di tengah-tengah perang besar yang tidak mudah untuk dimenangkan. Kami harus tetap berjuang, terus mencari kebenaran meskipun bahaya terus mengancam. Pak Karim mendekat, langkahnya berat dan penuh kewibawaan, seolah setiap langkahnya mampu mengguncang dunia kami. Kalian pikir bisa mengungkapkan segalanya dengan mudah? Dunia ini tidak sehitam putih yang kalian pikirkan. Kalian sudah menyentuh sesuatu yang sangat dalam, dan semakin kalian mencari, semakin banyak yang akan terluka. Aku menahan napas, hati berdegup kencang. Setiap kata yang keluar dari Pak Karim, seperti cambukan yang menggugah ketakutan dalam diri kami. Namun, meskipun ketakutan itu ada, aku bisa merasakan tekad yang semakin kuat di dalam diri Rendra. Tidak ada jalan mundur. Kami sudah terlalu jauh. Apa yang akan terjadi jika kami terus melawan? Tanya Rendra dengan suara yang lebih keras, penuh tantangan. Pak Karim tersenyum miring, wajahnya menunjukkan sedikit rasa puas. Kalian ingin tahu? Baiklah, aku akan beritahu kalian. Jika kalian terus melawan, hidup kalian tidak akan pernah sama. Semua yang kalian miliki, semua yang kalian anggap berharga, bisa saja hilang dalam sekejap. Suasana dalam ruangan itu semakin tegang. Aku bisa merasakan tubuhku kaku, namun Rendra tetap berdiri tegak, matanya menantang Pak Karim. Kami sudah memilih jalan ini, dan meskipun kata-kata Pak Karim penuh dengan ancaman, kami tahu bahwa kami tidak bisa mundur sekarang. Pak Karim melangkah lebih dekat lagi, hanya beberapa langkah di antara kami. Jangan katakan aku tidak memberi peringatan. Kamu, Dina, lebih baik berhati-hati. Apa yang kamu pikirkan tentang kebenaran, bisa jadi jauh lebih berbahaya dari apa yang kamu bayangkan. Aku merasa tubuhku gemetar, namun aku tetap bertahan. Kami tidak takut, kataku, meski suaraku sedikit tergetar. Kebenaran harus keluar, dan kami tidak akan berhenti sampai itu terjadi. Pak Karim menatapku sejenak, seolah sedang menilai. Setelah beberapa detik, dia melangkah mundur dan duduk kembali di kursinya. Baiklah, kalian ingin tahu kebenarannya?
Aku akan beritahu kalian sedikit. Tapi ingat, ini akan mengubah segalanya. Rendra dan aku saling berpandangan. Kami tahu ini adalah saat yang menentukan. Kami tidak bisa berpaling lagi. Kami harus mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Pak Karim. Meskipun itu mungkin membuat kami terjerumus lebih dalam permainan yang berbahaya ini. Pak Karim mulai berbicara, suaranya berat dan dalam. Kalian tidak tahu betapa dalamnya permainan ini. Apa yang terjadi pada keluarga kalian bukanlah kebetulan. Aku bukan satu-satunya orang yang bermain dalam peristiwa ini. Ada lebih banyak orang yang terlibat, dan semakin kalian menggali, semakin kalian akan menarik perhatian orang-orang yang lebih berbahaya. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Rendra juga tidak berkata apa-apa. Matanya fokus pada Pak Karim, berusaha memahami setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Perang ini bukan hanya antara kamu dan aku, lanjut Pak Karim dengan tenang. Kalian harus tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengendalikan semuanya. Dan aku hanya pemain kecil dalam permainan besar ini. Tapi jika kalian terus melawan, kalian tidak hanya akan menghancurkan diri kalian sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kalian. Kata-kata Pak Karim menghantam kami dengan keras, seperti petir yang menyambar tanah. Apa yang sebenarnya dia katakan? Kekuatan besar? Permainan besar? Apa yang kami hadapi ini sebenarnya? Apa maksudmu? Tanya Rendra dengan suara yang bergetar, meski dia berusaha untuk tetap tegas. Pak Karim tertawa ringan, senyumnya penuh dengan kecemasan dan ancaman. Kalian tidak akan bisa mengerti. Tapi kalian akan segera tahu. Kalian akan melihat sendiri betapa besar kekuatan yang mengendalikan semuanya. Ruangan itu semakin terasa sempit, seolah-olah dinding-dindingnya bergerak lebih dekat, menekan kami dengan segala beban yang ada. Aku mulai merasa seperti kami terjebak dalam jaring yang semakin rapat. Semakin kami berusaha untuk keluar, semakin ketat jaring itu mengepung kami. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Aku bertanya, berusaha menguasai ketakutan yang menguasai diriku. Pak Karim tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap kami dengan pandangan yang penuh makna. Berhentilah mencari. Jika kalian terus mencari, kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian pikirkan. Aku bisa melihat ada sedikit perasaan cemas di mata Rendra, meskipun dia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Kami tidak akan berhenti. Kami akan melanjutkan, sampai kami tahu kebenarannya. Pak Karim menghela napas, lalu berdiri. Kalian memang keras kepala. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian setelah ini. Dia melangkah pergi dengan langkah berat, meninggalkan kami dalam kebingungannya. Di luar, suara langkah kaki yang berat semakin menjauh, namun ada ketegangan yang semakin terasa. Kami tahu bahwa apa yang terjadi kali ini adalah peringatan. Sebuah peringatan yang memperjelas bahwa kami sudah terperangkap dalam perang yang lebih besar, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Setelah beberapa saat, kami duduk kembali, masih dalam diam, mencoba mencerna segala informasi yang baru saja kami dengar. Dunia yang kami anggap familiar sekarang terasa sangat asing. Kebenaran yang kami cari justru membawa kami ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Kami tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan semuanya, dan semakin banyak kami mencari, semakin banyak bahaya yang mengancam. Apakah kita bisa keluar dari ini? Aku akhirnya bertanya, suaraku hampir tidak terdengar. Rendra menatapku, matanya penuh keteguhan. Kita harus. Kita tidak bisa mundur. Apapun yang terjadi, kita harus terus maju. Dan dengan itu, meskipun ketakutan semakin menggerogoti kami tahu bahwa jalan yang kami pilih ini tidak akan mudah. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah berhenti mencari kebenaran. Hari-hari berikutnya kami lalui dengan penuh ketegangan, seperti berjalan di atas tebing yang rapuh. Setiap langkah terasa semakin berat, namun kami tidak bisa mundur.
Meskipun kami merasa berada di ujung jurang, kami bertekad untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pak Karim dan orang-orang yang bekerja untuknya semakin sering muncul, membawa ancaman yang lebih nyata. Aku bisa merasakan ketakutan yang mencekam setiap kali suara langkah kaki terdengar di luar rumah kami, atau setiap kali ponsel bergetar dengan pesan misterius yang datang tanpa henti. Namun, meskipun semua ancaman itu datang, kami tetap berdiri tegak, berjuang untuk menemukan jawaban yang benar. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu, tiba-tiba pintu depan diketuk dengan keras. Aku dan Rendra saling memandang, tahu bahwa ini bukanlah ketukan biasa. Aku merasakan perasaan cemas yang luar biasa, tetapi kami tidak punya pilihan lain selain menghadapi kenyataan yang ada. "Jangan takut," kata Rendra dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun aku tahu dia juga merasakan kegelisahan yang sama. "Kita sudah sejauh ini, kita tidak bisa mundur." Dengan langkah terukur, kami membuka pintu. Di depan kami berdiri seorang pria yang tidak kami kenal. Wajahnya serius, dan matanya tajam. Dia mengenakan jas hitam, seolah-olah dia datang dari dunia yang sangat berbeda. Tanpa berkata apa-apa, dia memberikan sebuah amplop kepada Rendra. "Ada yang ingin disampaikan oleh Pak Karim," katanya singkat, sebelum melangkah pergi tanpa meninggalkan jejak. Rendra membuka amplop itu dengan cepat, dan aku bisa melihat ekspresi wajahnya berubah seiring dengan membaca surat di dalamnya. "Ini surat ancaman lagi," kataku dengan suara cemas. Rendra mengangguk, wajahnya pucat. "Tapi ini berbeda. Ini lebih pribadi." Kami duduk bersama, mencoba mencerna apa yang tertulis dalam surat itu. Isi surat tersebut menegaskan bahwa Pak Karim tidak hanya mengancam hidup kami, tetapi juga kehidupan orang-orang yang kami cintai. Dia memberikan pilihan terakhir, berhenti mencari kebenaran, atau kehilangan segala yang kami miliki. Namun, di balik surat itu, ada sesuatu yang lebih mencengangkan. Ada petunjuk, informasi yang mungkin bisa membawa kami ke titik terang, yang jika kami ikuti, mungkin akan mengungkap semua yang tersembunyi di balik kekuasaan Pak Karim. Kami tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir, dan kami harus mengambil langkah itu, apapun yang terjadi. Kami tidak bisa mundur. Kami harus berhadapan dengan Pak Karim, dan mencari tahu siapa yang sebenarnya menggerakkan semua ini dari balik layar. Dengan tekad yang semakin kuat, kami memutuskan untuk menemui Pak Karim sekali lagi. Kali ini, kami tidak hanya akan mendengarkan kata-katanya, tetapi kami akan menghadapi dia dengan bukti yang kami punya. Kami sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan, dan jika ini adalah akhir dari perjalanan kami, setidaknya kami tahu kami telah berjuang untuk kebenaran. Kami tiba di gedung yang sama, tempat kami pertama kali bertemu dengan Pak Karim. Udara di sekitar kami terasa lebih berat, seolah menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Kami melangkah masuk dengan hati yang penuh ketegangan, tidak tahu apa yang menanti di dalam. Pak Karim sudah menunggu di dalam ruangannya, duduk di kursinya dengan wajah yang penuh dengan ketegasan. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata basa-basi. Hanya ada dua pilihan yang tersisa untuk kami, menyerah atau melawan. "Kenapa kalian datang lagi?" Pak Karim bertanya dengan suara yang berat, penuh kekuasaan. Kami tidak menjawab. Kami hanya menunjukkan bukti yang kami temukan, bukti yang akhirnya mengarah pada siapa yang sebenarnya mengendalikan seluruh permainan ini. Bukti yang mengungkapkan kebenaran yang begitu mengerikan, yang menyentuh dunia yang lebih gelap daripada yang pernah kami bayangkan. Pak Karim memandang bukti itu, wajahnya berubah, dari ketegasan menjadi kebingungan. "Kalian sudah tahu?" Kami mengangguk, dan kami bisa merasakan bahwa ini adalah titik balik dari semuanya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kebenaran yang kami cari selama ini akhirnya terungkap. "Ini adalah akhir dari permainan," kata Rendra dengan tegas. "Kalian bisa melanjutkan hidup kalian, tapi kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap sepenuhnya." Pak Karim terdiam,
lalu akhirnya berkata dengan suara yang penuh penyesalan. Aku hanya menjalankan perintah. Tapi ini lebih besar dari yang kalian pikirkan. Kebenaran yang kalian temukan akan menghancurkan lebih banyak orang daripada yang kalian bayangkan. Kami tidak merasa puas dengan kata-kata itu. Kami hanya ingin keadilan, bukan penyesalan. Keputusan ada di tangan kalian sekarang, kataku dengan suara yang lebih tenang dari yang aku rasa. Kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan. Pak Karim menunduk, seolah merenungi apa yang sudah terjadi. Dia akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata, "Terkadang, kebenaran itu lebih menyakitkan daripada kebohongan. Tapi aku mengerti. Kalian tidak bisa mundur. Kami tidak mengatakan apa-apa lagi. Keputusan sudah diambil. Kami tahu, meskipun kami berhasil mengungkap kebenaran, ini tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang. Kami mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kami bisa memilih untuk tidak membiarkan semuanya sia-sia." Ketika kami berjalan keluar dari gedung itu, langit di luar tampak lebih cerah, meskipun perasaan kami masih berat. Namun, ada rasa lega yang akhirnya menghampiri kami. Kami sudah berhasil menemukan apa yang selama ini tersembunyi, dan kini kami tahu bahwa kami tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kehidupan akan terus berjalan, dan meskipun jalan yang kami tempuh penuh dengan rintangan dan kesulitan, kami akan tetap berjuang untuk kebenaran. Karena pada akhirnya, kebenaran adalah satu-satunya hal yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Rendra meraih tanganku, memberi kekuatan yang aku butuhkan. Kami berdua tahu bahwa meskipun perjalanan ini sulit, kami akan selalu bersama. Dalam setiap langkah, kami akan terus mengingat satu hal. Perjuangan ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka yang tidak bisa bersuara, untuk mereka yang membutuhkan keadilan. Dan dengan itu, perjalanan kami berlanjut, penuh harapan dan tekad, karena kami tahu bahwa pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Semoga perjalanan hidup kita semua selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang ada. Ingatlah selalu, bahwa dalam setiap kegelapan, pasti ada cahaya yang akan menuntun kita menuju kebenaran. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya, dan tetaplah kuat. Pak Karim menatapku sejenak, seolah sedang menilai. Setelah beberapa detik, dia melangkah mundur dan duduk kembali di kursinya. "Baiklah, kalian ingin tahu kebenarannya? Aku akan beritahu kalian sedikit. Tapi ingat, ini akan mengubah segalanya." Rendra dan aku saling berpandangan. Kami tahu ini adalah saat yang menentukan. Kami tidak bisa berpaling lagi. Kami harus mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Pak Karim. Meskipun itu mungkin membuat kami terjerumus lebih dalam permainan yang berbahaya ini. Pak Karim mulai berbicara, suaranya berat dan dalam. "Kalian tidak tahu betapa dalamnya permainan ini. Apa yang terjadi pada keluarga kalian, bukanlah kebetulan. Aku bukan satu-satunya orang yang bermain dalam peristiwa ini. Ada lebih banyak orang yang terlibat, dan semakin kalian menggali, semakin kalian akan menarik perhatian orang-orang yang lebih berbahaya." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Rendra juga tidak berkata apa-apa. Matanya fokus pada Pak Karim, berusaha memahami setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. "Perang ini bukan hanya antara kamu dan aku," lanjut Pak Karim dengan tenang. "Kalian harus tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengendalikan semuanya. Dan aku hanya pemain kecil dalam permainan besar ini. Tapi jika kalian terus melawan, kalian tidak hanya akan menghancurkan diri kalian sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kalian." Kata-kata Pak Karim menghantam kami dengan keras, seperti petir yang menyambar tanah. Apa yang sebenarnya dia katakan? Kekuatan besar? Permainan besar? Apa yang kami hadapi ini sebenarnya? "Apa maksudmu?" tanya Rendra dengan suara yang bergetar, meski dia berusaha untuk tetap tegas. Pak Karim tertawa ringan, senyumnya penuh dengan kecemasan dan ancaman. "Kalian tidak akan bisa mengerti. Tapi kalian akan segera tahu.
Kalian akan melihat sendiri betapa besar kekuatan yang mengendalikan semuanya. Ruangan itu semakin terasa sempit, seolah-olah dinding-dindingnya bergerak lebih dekat, menekan kami dengan segala beban yang ada. Aku mulai merasa seperti kami terjebak dalam jaring yang semakin rapat. Semakin kami berusaha untuk keluar, semakin ketat jaring itu mengepung kami. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Aku bertanya, berusaha menguasai ketakutan yang menguasai diriku. Pak Karim tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap kami dengan pandangan yang penuh makna. Berhentilah mencari. Jika kalian terus mencari, kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian pikirkan. Aku bisa melihat ada sedikit perasaan cemas di mata Rendra, meskipun dia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Kami tidak akan berhenti. Kami akan melanjutkan, sampai kami tahu kebenarannya. Pak Karim menghela napas, lalu berdiri. Kalian memang keras kepala. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian setelah ini. Dia melangkah pergi dengan langkah berat, meninggalkan kami dalam kebingungannya.